Baik pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang soal salah satu produk yang belakangan ini lagi tren ya. Ada sekitar 1 pekan, akhir pekan kemarin itu mulai gencar dipromosikan. Ini produk dari salah satu desa, produk BUMDes, dari BUMDes di salah satu desa di Kecamatan Tadei, yaitu produk kopi. Brand kopinya namanya Bakan Coffee. Bakan Coffee ini beberapa hari belakangan itu ramai diposting di media sosial, di Facebook, Instagram. Banyak orang yang mulai kecanduan untuk mau cari ini kopi. Nah sebenarnya banyak konsumen itu bertanya-tanya di mana sebenarnya bisa mendapatkan kopi ini. Ini pemirsa, duduk di hadapan kita sudah ada salah satu distributor di Lembata, khususnya di Kota Loleba. Bapak Asten Kares, selamat malam Pak Asten. Hai, selamat malam Pak Bro. Mantap. Ini salah satu putra daerah, putra asli di tempat memproduksi kopi ini, yaitu di Bakan, yaitu di Desa Ilekerbau, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata. Berikut juga ada diaspora, Pak Yosi Kares. Ini juga putra Ilekerbau, putra Bakan, yang saat ini mungkin lagi ready di Labuan Bajo ya. Ini salah satu tempat wisata premium yang lagi terkenal sekarang. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini kopi Bakan juga bisa ikut terkenal ya di sana. Berikut ada Pak Paul Oladuri. Ya, selamat. Nah, ini penikmat kopi. Ini beliau ini salah satu pekerja multimedia yang pemilik perusahaan ya. Pemilik perusahaan Tiga Telur. Nah, ini perusahaan digital printing ya. Digital printing yang berhubungan dengan aktivitas malam hari. Ya, bicara kopi pasti akan nyambung lah pasti Pak Paul ya. Dan berikut ini ada Pak Fanya. Malam Pak Fanya. Malam. Beliau ini juga salah satu pengusaha pengusaha banyak usaha ya sekarang ya. Ada mebel, ada bagan di laut, ada urusan ikan, urusan darat, laut, semua diambil habis nih Pak Fanya. Nah, pemirsa sekalian, ini kopi Bakan Coffee ya. Bakan Coffee ini baru diproduk sekitar 1 bulan lalu ya. Sekitar 1 bulan lalu, tetapi langsung booming karena banyak orang berburu kopi ini sekarang, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan kopi ini. Dan kebetulan kita sudah ada beberapa pihak di sini. Kita akan bahas malam ini tentang yang pertama soal sejarah lahirnya kopi ini, bagaimana nikmatnya kopi ini, lalu bagaimana cara mendapatkan kopi ini. Kita akan bahas malam ini tuntas sehingga konsumen tidak bingung untuk mendapatkan kopi ini. Kita mulai dari Pak Asten ya. Pak Asten, kira-kira bisa memberikan gambaran tentang sejarah dari munculnya satu produk Bakan Coffee yang diproduksi oleh BUMDes Desa Ilekerbau, desa di Kampung Bakan ya, makanya namanya Bakan Coffee. Ini kira-kira seperti apa? Pak Asten bisa memberikan gambaran. Lalu dari sisi kualitas permintaan sekarang sebagai seorang distributor ya, pemasaran sekarang kira-kira seperti apa? Bisa digambarkan ke konsumen sehingga mereka bisa mendapatkan kopi ini dengan mudah. Saya persilakan. Baik Pak Bro. Rata-rata semua orang di Atadei, Nagabuto, Nulandoni tahu persis bahwa Bakan adalah dari dulu salah satu daerah penghasil kopi. Dalam perjalanan itu, misalnya beberapa tahun lalu sebelum transportasi lancar, orang Bakan menukar biji kopi dengan ikan tembang dari lebala, atau bahasa khas kami orang Bakan krepe. Nah, itu semacam kue yang dibuat dari ubi ya. Dibuat dari ubi, dijemur lalu digoreng. Nah, dalam perjalanan itu masyarakat di Kampung Bakan belum melihat bahwa kopi itu sebagai salah satu ini untuk meningkatkan ekonomi mereka, sehingga mereka budidaya kopi juga ya. Banyak tumbuhan kopi di Bakan itu tumbuh secara liar karena ketika musimnya tidak dipetik karena jangkauan. Minta maaf, tingkat pemahaman masyarakat di kampung juga soal bagaimana memproning atau apa itu kan masih terbatas. Peremajaan kopi itu masih terbatas, sehingga jarak kopinya pohonnya tinggi ya sudah dibiarkan saja, kelelawar makan baru masyarakat di atas langsung pilih. Nah, itu soal kopi.
Nah, dalam perjalanan ini, ketika bicara soal inovasi desa, kepala desa, pejabat kepala desa yang ada, berdiskusilah kami di grup orang Bakan, grup BA. Nah, di situ kami mendorong bahwa Ile Kerbau Bakan itu harus punya branding khusus, dan salah satunya kopi, karena sejak zaman dahulu itu Bakan sudah terkenal dengan kopinya. Sehingga akhirnya ibarat gayung bersambut, kepala desa melalui diskusi lewat grup BA akhirnya sudah ke kampung. Kebetulan ada satu putra daerah di atas, nah, sekolah ambil jurusan kimia, jadi dia ngerti soal takaran itu kopinya seperti apa. Nah, mulailah mereka dengan dana anggur merah yang kemarin disimpan di bank yang parkir ya, selama dananya diparkir, ya sudah, kepala desa turun ambil itu uang di bank, lalu mulai ini mulai produksi. Produksinya sekitar Agustus tanggal 24, bulan Agustus kemarin. Tetapi sebagai putra daerah yang tinggal di Lewoleba, orang Bakan, ketika ini sudah mulai soal kopi Bakan ini banyak sudah mulai ini diproduksi dengan kemasan yang secara bagus, ternyata banyak yang berminat. Nah, hanya akses ke kampung Bakan terkendala soal sinyal. Nah, sehingga akhirnya sebagai tanggung jawab moral sebagai orang Bakan, ya sudah kami kontakkan mengambil peran untuk itu, membantu BUMDes untuk membantu memasarkan. Berarti untuk area Lembata ya, khusus area Lembata, kalau bisa dari kecamatan lain yang bisa ambil itu ada di Kota Lewoleba ya, itu langsung di Pak Asten ya. Nah, jadi ini juga bagian dari promosi pemirsa untuk bisa mengakses kopi yang Bakan kopi ini dengan mudah itu melalui Pak Asten. Pak Yosi, kita pindah ke Pak Yosi. Dari gambaran sejarah tadi sebagai seorang diaspora, orang Bakan yang saat ini ada di Labuan Bajo ya, itu melihat bagaimana potensi Bakan Coffee ini ke depan dengan peran diaspora atau orang-orang Bakan yang ada di luar. Mungkin hanya bukan Pak Yosi, tetapi juga masih banyak ya yang ada. Bahkan saya dengar kemarin juga ada di Italia, itu sempat di distribusi ya, ada suster yang bawa ke Roma dan sempat dikonsumsi oleh banyak orang di sana. Pak Yosi, kira-kira seperti apa nih ke depan? Baik, jadi yang pertama kita perlu apresiasi terhadap BUMDes Desa Ile Kerbau yang telah berinisiatif melalui diskusi yang di grup WA akhirnya dikembangkan di desa untuk melirik kopi Bakan ini sebagai salah satu brand dari Desa Ile Kerbau. Itu sebagai putra Bakan pasti rasa bersyukur dan juga apresiasi yang tinggi lah kepada BUMDes Ile Kerbau ya, yang mana telah menjadikan kopi Bakan ini brand, dan kemarin dilansing dan 2-3 hari belakang ini sangat ramai dibicarakan di media massa. Nah, bagaimana kita berbicara ke depan soal potensi kopi Bakan ini bisa menjadi pecandu bagi orang-orang atau siapa saja yang penikmat kopi Bakan. Saya kebetulan bekerja di Labuan Bajo. Nah, kenapa kopi di Manggarai Barat itu sangat diminati oleh orang-orang ketika mau berdiskusi pasti pengen kopi. Nah, karena itu kita berbicara tentang peluang ya. Kalau dalam analisis ada satu analisis dalam berbisnis, analisis SWOT. Itu ada namanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, ketika kita berbicara soal kopi ini, kita lebih berbicara kepada peluang. Nah, peluang sekarang kami di Bakan punya Kristo itu. Ya, adik Kristo itu kan dia kuliah dari basic kimia, teknik kimia, dan kemarin dia pernah praktek di salah satu pabrik kopi di Toraja. Luar biasa ya. Luar biasa. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki itu, dia punya tekad untuk mengembangkan kopi. Loh, kami di Bakan ini kopi bahannya kenapa kopi ini hanya diam saja, hanya dipakai sebagai konsumtif ya, bukan sebagai kopi itu bukan menghasilkan ekonomi, tapi hanya konsumtif. Bahwa kopi itu kami pakai untuk minum saja. Dengan kehadiran BUMDes dan juga adik Kristo ini, dia mampu mengubah kopi itu bernilai ekonomi ya, sehingga dia bisa masyarakat juga terbantu, sehingga masyarakat menjual kopinya ke BUMDes, BUMDes kelola ya, BUMDes jual ke masyarakat yang ingin untuk ngopi atau penikmat kopi. Ini luar biasa.
Nah, tantangan ke depan ya untuk kopi Bakan ini, kita harus melihat di wilayah Lembata ini banyak tidak penikmat kopi. Nah, BUMDes juga mampu melihat mereka sukanya kopi yang rasa bagaimana. Nah, cita rasa ini juga mampu menangkap peluang sehingga kopi Bakan itu bisa jatuh ke hati para penikmat kopi. Mungkin sementara seperti itu. Baik Pak Yosi, kembali ke Pak Asten lagi. Ini ada satu hal yang perlu juga digambarkan oleh Pak Asten. Bicara tentang apa aset ini kan, kopi ini bisa diproduksi. Ini karena ada sumber daya manusia yang cukup andal di desa nih. Saya kemarin sempat ikut ke sana dan melihat langsung ada seorang sarjana jurusan kimia yang pulang kampung dan memulai memproduksi kopi ini. Udah punya pengalaman juga. Ini luar biasa nih Pak Asten. Ini bisa kasih gambaran kira-kira sih, jarang loh kita lihat sarjana itu pulang kampung dan mau menetap di kampung, itu jarang sekali terjadi. Nah, apalagi punya jurusan kimia dan apa segala macam. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Kira-kira seperti apa sampai beliau ini bisa menetap di kampung dan mau produksi kopi? Ini perlu dikasih gambaran ke pemirsa sekalian. Artinya begini, bahwa ini si Adi Kristo ini satu orang yang bagi saya pekerja tangguh. Kemarin sempat selesai kuliah di Makassar di UKI, Universitas Kristen Santo Paulus. Itu sempat ke Batam. Lalu saya mengapresiasinya begini, bahwa sarjana jurusan teknik kimia yang artinya punya masa depan itu lebih cemerlang di luar, ya misalnya di perusahaan besar atau apa, tetapi lebih memilih pulang kampung dan mau bikin sesuatu untuk kampung halaman, melihat menggali potensi yang ada di kampung halaman. Awalnya ini Ade Kristo ini sempat membuat pengasapan ikan itu di kampung di Bakan. Jadi ikannya dia datangkan dari misalnya dari Lebala atau dari Leba. Tetapi yang jadi soal terbentuk ini yang soalnya itu soal bagaimana mendapatkan bahan baku ikan. Nah, karena jarak dari Leba ke Bakan belum terlalu. Sehingga akhirnya kami pernah berdiskusi, dia bilang, "Om, kita di kampung itu kopi itu punya potensi." Kopi punya potensi. Nah, bagaimana caranya kita bikin? Karena misalnya melihat di tempat-tempat lain atau di kampung lain itu kopi dicampur dengan biji jagung atau biji kedelai digoreng dicampur. Beda dengan Bakan. Kalau Bakan ini istilahnya sangrai kopi itu asli, biji kopi yang asli. Sehingga cita rasanya kan beda dengan kopi yang lain. Nah, ini Adi Kristo ini dibantu dengan dia punya pengalaman kerja di Toraja perusahaan kopi kemarin, akhirnya dia memulai. Nah, dan itu apresiasi yang luar biasa, sehingga sebagai orang Bakan yang ada di luar, saya sering berbicara ke mereka, sampaikan yang khusus yang anak-anak muda lagi kuliah, kita mulai petakan potensi kita orang Bakan. Baik pemirsa, itu kira-kira gambaran tentang hadirnya Bakan Coffee ini. Bakan Coffee itu sudah digambarkan oleh Pak Asten dan Pak Yosi. Sekarang saya mau minta pendapat nih untuk Pak Paul dan bapaknya ya. Pak Paul, gimana setelah rasa kopi ini gimana? Coba kasih gambaran ke pemirsa agar mereka mungkin juga mau pingin rasa gitu sebagai seorang pekerja multimedia. Ya, terima kasih. Untuk kopi Bakan sendiri bukan baru pertama kali saya menikmati ini sebenarnya. Sudah beberapa kali saya juga pernah ke Bakan, dapat kiriman dari Bakan, dari Pak Yosi ini yang biasa sering bawakan untuk saya. Jadi memang untuk kopi Bakan itu memang punya cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain, agak spesial. Dan memang sebagai pekerja multimedia, mendesain dan segala macamnya, usaha saya untuk mendesain itu memang butuh kerjaan yang bekerja harus pada malam hari dan harus lembur dan segala macamnya. Itu memang butuh asupan kopi untuk bisa menunjang itu maksudnya. Nah, jadi memang kopi Bakan itu menjadi alternatif yang paling bagus untuk
menunjang usaha saya maksudnya. Ya, umur usaha ini kan saya lihat Ya. baru sekitar 1 bulan jalan ya. Ya. Itu sama dengan umur kopi nih. Umur kopi ini, ya. Jadi produksi. Nah. Jadi kebetulan saya melihat beberapa kali saya ke tempat Bapak Ul itu kan saya lihat ada kopi bakan di Ya. sana. Makanya saya bertanya, oh sekarang sudah pakai kopi bakan. Ya, memang kopi bakan itu menjadi andalan saya maksudnya untuk ketika bekerja lembur, maka kopi bakan menjadi peneman kerja. Kerja ya. Luar biasa. Ya, lalu memang apa namanya? Seperti Pak Yosi tadi bahwa mengapresiasi BUMDes dari Desa Bakan ini memang luar biasa maksudnya. Saya berbicara sedikit dari maksudnya untuk inovasi desa, Ya. karena kelihatan selama ini banyak desa yang kelihatan masih memaksakan apa namanya mengembangkan desa itu tidak sesuai dengan potensi yang ada di desa, maksudnya Ya. memaksakan untuk mengikuti di inovasi desa lain, Desa padahal lain. karakter desa itu beda, Beda, potensi ya. desa itu Ya, beda ya. maksudnya. Dan bahkan ini menjadi salah satu desa yang buat saya mengembangkan kopi sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Itu luar biasa untuk BUMDesnya Desa Bakan maksudnya. Lalu dari sisi memang ini 1 bulan lahir dan memang saya juga baru menjalankan usaha bisnis saya di dunia multimedia itu juga baru 1 bulan. Memang untuk menjalankan usaha seperti begini, memang kunci yang paling pertama adalah marketingnya maksudnya. Ya. Itu menjadi poin penting. Teman kami, nama perusahaan kami 3 Telur, dan salah satu teman saya itu selalu menekankan itu maksudnya. Berbisnis itu yang paling penting adalah marketingnya. Kalau marketingnya tidak jalan, usaha sia-sia sebenarnya. Jadi ya ini masukan saja untuk BUMDes Bakan maksudnya. Ya. Kalau memang produksinya sudah stabil, maka yang paling utama untuk digenjot adalah marketingnya. Marketing. Ya. Itu saja Bang. Lalu memang kopi, kalau untuk kopi bakan dan cita rasanya Top. Top ya. Ya. Oke, Oce. Oke, minum dulu. Coba minum. Coba lagi kopinya. Minum. Oke, Oce. Pemirsa, kita ke Papanya. Papanya, ini ada salah satu sektor usaha yang sedang digarap itu usaha kapal ikan ya. Ini kan punya pekerja yang cukup lumayan banyak ya, pasti belasan atau 20-an orang, pastilah ke sana arahnya. Nah ini saya dengar selama ini juga mulai pakai kopi bakan, mulai minum kopi bakan. Papanya komentar dulu soal ini, soal kopi bakan. Kenapa sekarang beralih ke kopi bakan? Saya mencoba untuk menikmati itu secara pribadi di rumah. Ketika saya mencoba, ya ternyata citra rasanya itu berbeda sekali dengan kopi-kopi yang lain yang saya rasakan. Karena saya ini salah satu sebagai orang yang pecandu kopi, penikmat kopi yang serba rasa. Saya bisa tahu, oh ini kopi yang saya suka ya seperti ini. Ketika saya mulai menikmati kopi itu dan saya mempromosikan itu, saya membantu mempromosikan itu kepada karyawan saya. Kebetulan saya punya usaha yang membutuhkan karyawan juga begitu banyak. Jadi saya mempromosikan itu dan karyawan saya itu bekerja mencari ikannya itu hanya di malam hari. Dan itu cocok untuk menikmati kopi pada malam hari ketika beraktivitas di atas kapal ikan itu. Dan satu hal yang positif bahwa ketika saya mempromosikan itu, teman-teman saya punya karyawan semua yang ada di sana itu sangat menikmati sekali kopi ini. Dan ketika mereka bertanya soal harga, ya harganya itu bisa sangat terjangkau, harga yang sangat terjangkau dan bisa bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar. Seperti yang tadi beliau Yosis katakan bahwa tantangan ke depan itu adalah bagaimana berjuang untuk keluar dari pesaing-pesaing kopi yang lain. Ya, oleh karena itu saya sebagai pencinta penikmat kopi, saya sarankan seperti tadi yang beliau yang lain pernah sarankan bahwa mungkin kedepannya itu citra rasanya itu bisa diolah lagi sehingga mungkin bisa kita nikmati dari berbagai rasa. Ya, kira-kira seperti itu sehingga para pecinta kopi yang ada di Lembata ini bisa menikmati produk-produk lokal yang ada di sini.
tidak perlu harus melirik yang datang dari luar. Karena dari sisi harga, tapi bukan persoalan harganya, tapi cita rasa. Jadi ya mungkin dari saya sekian seperti itu. Kopi Bakan memang mantap. Oke Oce. Oke Oce ya, kopi Bakan. Pemirsa, ini apa kemasannya, dan di dalam ini ada 115 gram ya, takaran 115 gram. Ini belum closing statement. Ya, harganya 15.000 ya Pak Asten. 20.000 untuk area. Oh, untuk area luar Loleba 20.000. Oh ya, 20.000. Ini termasuk murah loh, karena kopi, mau bilang kopi original ya. Dia masih rasanya asli. Saya sendiri kemarin sebenarnya sudah berhenti kopi, tapi ketika ikut launching dan coba merasakan kopi Bakan, saya akhirnya kembali minum lagi kopi. Hanya rokok yang tidak. Ya, rokok yang sudah berhenti saya. Nah, pemirsa sekalian, kita tidak berhenti di sini. Nanti kita akan bahas lagi kopi. Kita akan undang kepala desa dengan BUMDes, juga mungkin ada pihak kecamatan untuk bahas lagi kembali, untuk bisa mengupdate perkembangan produksi. Karena saya mau tambahkan sedikit. Oh, silakan. Saya mau tambahkan sedikit. Kenapa kopi Manggarai Barat itu sangat dinikmati? Karena orang Manggarai sendiri minum kopi Manggarai ya. Walaupun ada kopi Flores yang di pabrik di Jawa, tapi orang Manggarai lebih menikmati kopi Manggarai ya. Sehingga kopi di Manggarai itu ada produk dari luar yang mau gambar bagus atau mau labelnya bagus, orang Manggarai tetap minum kopi Manggarai. Saya harap bahwa kita di Lembata juga demikian, karena kita sudah mempunyai kopi Bakan, sehingga warga Lembata harus minum kopi Bakan. Ya, kita cintai produk kita sendiri, tidak mengesampingkan produk dari luar, tapi seperti yang kesaksian dari Om Paul dengan Bapak Fanya, bahwa cita rasanya beda. Marilah saya ajak untuk teman-teman pencipta kopi di Lembata, kita menikmati kopi Bakan menjemput pagi maupun menikmati sore menjelang senja. Saya pikir pencinta kopi di Lembata ini juga luar biasa banyak ya. Nah, sehingga mungkin Pak Asten bisa sampaikan, bisa menjamin lah ketika dia booming, dia akan booming dan permintaan akan meningkat, ya harus bisa penuhi permintaan pasar. Itu yang paling penting. Mungkin Pak Asten bisa berkomentar untuk terakhir. Nah, soal stok pasti selalu akan ready. Nah, yang jadi soal sekarang ini, misalnya tadi ada teman-teman dari sekretariat DPR sudah mewacanakan bahwa ketika setiap kali rapat DPR, maka kopinya harus kopi Bakan. Maka satu hal yang bagi saya adalah, ini misalnya bicara soal kemarin, kopi Bakan menjadi viral di media sosial. Banyak pihak misalnya dari luar seperti menyinyir dengan kehadiran pemerintah Lembata, khususnya Pak Bupati kemarin launching produk Bakan di kopi Bakan di Bakan sendiri kan. Di media sosial ini sepertinya menjadi trending topik. Banyak yang nyinyir, loh kita ini sepertinya negeri kabupaten kita menjadi tempat hanya melonsing tanpa ada kelanjutan. Bagi saya, orang Bakan yang ada di Loleba mau menyampaikan begini, bahwa Pak Bupati, khususnya Pak Bupati Lembata ini sudah mendorong misalnya kopi belek, kopi boto. Ternyata inovasi pemimpin yang di desa tidak jalan. Sementara misalnya kami di Bakan, sekalipun misalnya banyak orang melihat bahwa kopinya sudah semakin kurang, tetapi itu kan dilihat di kampung-kampung, di pinggir kampung kan dulu kopi Bakan itu hanya ada di pinggir-pinggir kampung. Sekarang ini kan sudah mulai usaha besar-besaran ada di kebun desa, lalu ada di lokasi kehutanan, lokasi tanah kehutanan yang diberi kepada masyarakat untuk menggarap karena tidak menanam pohon-pohon atau ini, sehingga kopi yang kita dorong untuk ditanam, dan hasil akhirnya bahwa terjadilah produk Bakan ini. Lalu saya sedikit menggambarkan soal logo ini. Oh ya, logo. Logo ini kan saya sempat curiga, jangan-jangan ini logo salah satu partai ini nih. Tidak ya? Bahwa ini logo ada sepertinya ada
tanduk. Kalau teman-teman politisi melihat jangan sampai ini tanduk Banteng PDP, ternyata bukan, bahwa ini tanduk kerbau. Kerbau desa Ile Kerbau ya. Desa Ile Kerbau, sehingga ada kerbaunya, ada bukit Ile Kerbaunya. Itu. Kalau soal stok, saya tadi sempat menelpon pengelola Ade Kristo, saya sampaikan bahwa permintaannya sekarang makin tinggi. Nah, permintaan semakin tinggi. Bagaimana dengan stok? Dia bilang, stok selalu ada, Om. Stok selalu ada, sehingga ketika para penikmat kopi jangan pernah khawatir bahwa stok tidak akan ada. Karena untuk Lembata sendiri, khususnya Kota Leba-Leba, sekarang mulai ramai dengan tempat-tempat nongkrong kopi. Sehingga kami dari pengurus, atas nama pengurus BUMDes Amabaka, meminta kepada teman-teman yang khususnya misalnya warung-warung di Jeti ada tempat-tempat nongkrong untuk menyiapkan kopi, ya, pilihan kopinya adalah kopi bakar. Mungkin begitu Pak Bro. Siap. Aka. Saya sampaikan tadi kita akan juga menghadirkan kepala desa dan pengurus BUMDes ya. Untuk bisa menjelaskan lebih dalam, juga untuk memberikan motivasi kepada kita untuk mencintai produk lokal. Nah ini kita akan alokasikan, tetapi memang saat ini kondisi Bakan itu tidak didukung dengan jaringan telekomunikasi yang baik, sehingga kita kesulitan untuk menghubungi. Tetapi pasti kita akan alokasikan waktu untuk bisa menghadirkan beliau-beliau ini. Nah terakhir ya Pak Yosi, komitmen kira-kira seperti apa ke depannya terkait dengan produk ini? Ya. Terkait dengan produk kopi Bakan, yang pertama saya yakin Pemdes Ile Kerbau dan juga pengurus BUMDes dan kami semua anak tanah yang ada di kampung maupun di mana saja kami berada, kami sangat mendukung dengan adanya produksi kopi Bakan ini yang dulunya hanya konsumtif, sekarang sudah bisa menggerakkan ekonomi yang ada di kampung. Itu kami sangat mendukung, sehingga dukungan kami ini semoga BUMDes itu tetap berjalan dan kopi Bakan ini harus tetap hidup ya, dan tetap diproduksi dan dicintai oleh semua pencinta kopi yang ada di Lembata maupun yang ada di luar Lembata. Pak Asten, harapan saya soal khususnya kopi Bakan itu, apapun yang terjadi, seperti apa kondisinya, tetapi saya yakin bahwa kopi Bakan pasti tetap berproduksi. Nah, baik pemirsa, itu saja yang mungkin kita bincangkan malam ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Fanya, sudah jauh-jauh dari sana, dari Lamora ya. Pak Paul dari Wangatua jauh-jauh ke sini. Pak Yosi dari Labuan Bajo bisa memenuhi undangan Degan TV ya. Luar biasa. Untuk bawah tanah ya kita harus. Ya, luar biasa. Dan Pak Asten, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang kita soal Bakan Kopi. Semoga tetap berjalan dan eksis dan juga membuat dukungan untuk pendapatan masyarakat di Desa Ile Kerbau atau disebut Kampung Bakan. Terima kasih. Selamat malam.